Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen rantai pasok atau biasa dikenal dengan istilah supply chain management dan e-commerce ya. Jadi kalau e-commerce kan pasti tidak asing lagi didengar di telinga Anda, apa tuh sebenarnya e-commerce, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, bahwa e-commerce itu sangat banyak membantu dalam Anda melakukan kegiatan transaksi jual dan beli. Dan ini sangat berkaitan dengan proses yang namanya manajemen rantai pasok. Jadi manajemen rantai pasok ini sangat penting karena berkaitan dengan siklus lengkap dalam suatu kegiatan operasional, mulai dari bahan mentah sampai dengan kepada supplier, kemudian supplier kepada kegiatan operasional perusahaan, dan dari kegiatan operasional perusahaan ini berlanjut bagaimana mendistribusikan barang yang dihasilkan perusahaan itu kepada customer. Sehingga ini fokusnya daripada supply chain management ini adalah untuk mengurangi namanya kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai daripada rantai pasok. Secara lengkap, definisi daripada rantai supply chain management yaitu pengolahan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kepada transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Nah, kegiatan dalam manajemen rantai pasok ini mencakup pembelian secara tradisional, kemudian berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Dan di dalam supply chain management ini juga meliputi penetapan pengangkutan, pembiayaan secara tunai atau kredit, supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang piutang, pergudangan, kemudian pemenuhan pesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, maupun pengendalian persediaan. Nah, supply chain management ini juga akan membantu dalam strategi bisnis. Nah, strategi bisnis apa yang dibantu yaitu kita masih ingat ya dalam pertemuan beberapa kali dalam video-video yang sebelumnya bahwa strategi bisnis itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah tentang strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, dan strategi respon. Nah, dalam tabel ini kita bisa lihat ada beberapa indikator yang dilihat dari dalam kegiatan supply chain management, yaitu ada tujuan supplier, kriteria pokok dalam memilih, karakteristik proses, karakteristik persediaan, karakteristik lead time, dan karakteristik desain produk. Apa yang bisa kita lihat di dalam tujuan supplier, yaitu di dalam strategi diferensiasi, penelitian mengenai market share, join dalam pengembangan produk, dan pilihan-pilihan lainnya. Kemudian untuk kriteria pokoknya dalam memilih yaitu mengutamakan keterampilan pengembangan produk. Untuk karakteristik prosesnya itu proses modular yang mengarah pada mass customization. Kemudian ada karakteristik persediaan yaitu meminimalkan persediaan dalam rantai untuk menghindari keusangan. Kemudian ada karakteristik lead time, investasi agresif untuk mengurangi pengembangan lead time. Ada karakteristik desain produk, yaitu menggunakan modular design untuk menunda selama mungkin diferensiasi. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang menetapkan strategi biaya rendah, tujuan supplier itu menawarkan produk dengan biaya rendah mungkin, kemudian kriteria pokoknya dalam memilih adalah mengutamakan biaya pemilihan biaya. Untuk karakteristik prosesnya memanfaatkan rata-rata penggunaan yang tinggi. Karakteristik persediaannya itu meminimalkan persediaan melalui rantai yang irit. Karakteristik lead time-nya lebih kepada lead time yang pendek selama mungkin asalkan tidak meningkatkan biaya. Dan karakteristik desain produknya yaitu memaksimalkan kinerja serta meminimalkan biaya. Nah, kemudian ada strategi proses, yaitu responnya cepat untuk mengubah sistem persyaratan dan permintaan agar stock out-nya minimal. Kemudian ada kriteria pokok dalam memilih, yaitu mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Kemudian ada karakteristik proses, yaitu investasi dalam kelebihan kapasitas, proses, dan fleksibel. Ada karakteristik persediaan, yaitu mengembangkan sistem responsif dengan posisi buffer stock untuk meyakinkan penawaran. Kemudian ada karakteristik lead time, yaitu investasi agresif untuk mengurangi lead time produksi. Ada karakteristik desain produk untuk menggunakan desain produk yang mengarah pada setup time rendah dan produksi rendah. Isu apa saja isu global yang terkait dengan supply chain? Bahwa ada beberapa isu global yang menjadi tantangan
Agar supaya rencana strategi tentang manajemen rantai pasok ini sukses, maka seharusnya yaitu fleksibel. Artinya fleksibel ini kata kuncinya adalah fleksibel, teknologi mutakhir, dan staf mempunyai keahlian. Ini adalah 3 isu global mengenai supply chain. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah cukup relatif terhadap perubahan yang baik dari ketersediaan komponen, kemudian distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Kemudian juga dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk menjadwal, mengolah pengiriman komponen dan produk akhir. Kemudian ada menetapkan staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Di dalam supply chain itu sangat penting namanya pembelian atau purchasing. Jadi, purchasing ini memberikan peluang besar dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan margin kontribusi. Maka strategi pembelian yang efektif merupakan suatu yang vital dalam konsep supply chain karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Tujuan dari pembelian yang pertama adalah membantu mengidentifikasikan produk, barang, dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, kemudian mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang baik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. Fokus pada pembelian, jadi pembelian ini dapat terjadi dalam lingkungan operasi, produk, maupun jasa. Nah, pembelian ini sendiri akan dilihat dari dalam lingkungan operasi produk barang dan dalam lingkungan jasa. Untuk dalam lingkungan operasi produk barang, biasanya fungsi pembelian ini dikelola oleh agen pembeli secara formal dan memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Nah, tapi ada yang berbeda nih untuk perusahaan besar dan perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan besar, biasanya agen pembelian ini dapat juga merupakan staf yang juga membeli dan ekspenditur. Nah, ekspenditur ini akan membantu pembeli dalam menindaklanjuti pembelian agar dipastikan bahwa pengiriman tepat waktu. Sedangkan untuk di perusahaan manufaktur, fungsi pembelian ini didukung oleh engineering drawing, spesifikasi dari produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Kemudian dalam lingkungan jasa, peran pembelian ini tidak terlalu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contohnya dalam dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan, item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan, peralatan, mobil, serta perlengkapan lainnya. Supply chain economic, jadi untuk pedagang besar ataupun pedagang eceran membeli semua yang akan dijual. Tapi tidak demikian untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan sebuah output. Oleh karena itu, agar operasional yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka ada kalanya perusahaan manufaktur ini dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli, serta konsep outsourcing. Nah, keputusan membuat dan membeli ini bisa kita lihat pada tabel di sini. Apa alasan-alasan beberapa perusahaan manufaktur ini melakukan untuk membeli atau membuat? Nah, untuk membuat, alasannya adalah biaya produksinya lebih rendah, kemudian pemasok kurang cocok, memastikan pemasok yang memadai, pemanfaatan tenaga kerja berlebih, memperoleh kualitas yang diinginkan, menghilangkan kolusi pemasok, memperoleh item yang unik, mempertahankan bakat yang ada, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai, mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Sedangkan alasan perusahaan tersebut membeli yaitu biaya memperolehnya lebih rendah, menjaga komitmen pemasok, mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, kapasitasnya tidak memadai, mengurangi biaya kesediaan, memastikan adanya sumber daya alternatif, kapasitas di perusahaan tidak cukup, pertukaran, item terlindungi karena hak paten, dan membebaskan manajemen dalam menangani bisnis utama. Kemudian ada outsourcing. Nah, outsourcing ini maksudnya adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Kalau mungkin Anda tidak pernah asing ya mendengar kata outsourcing, karena outsourcing ini sudah menjadi tren yang kontinu dan mengarah pada efisiensi dalam konsep spesialisasi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki. Sumber dayanya biasanya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas, orang, atau peralatan. Makanya pada sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar
ini melakukan outsourcing sebagai keperluan diantaranya teknologi informasi, pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. Nah, untuk itu makanya penting sekali outsourcing karena supaya terlihat spesialisasi dan core dari kompetensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian ada strategi rantai pasok. Nah, apa pentingnya strategi rantai pasok? Beberapa macam strategi rantai pasok. Yang pertama adalah banyaknya pemasok, kemudian sedikit pemasok, kemudian nanti ada juga vertical integration, Keiretsu Network, dan perusahaan maya. Strategi rantai pasok untuk banyak pemasok, ini strateginya memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok biasanya ini saling bersaing secara agresif meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini. Tetapi hubungan jangka panjang bukanlah menjadi sesuatu hal yang penting. Karena dalam pendekatan ini tanggung jawab ini dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan kualitas, teknologi, keahlian, kemampuan ramalan biaya, dan pengiriman. Nah, sedangkan untuk sedikit pemasok, dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang komit. Dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan siapa yang menjadi konsumen akhirnya. Penggunaannya hanya beberapa pemasok yang dapat menciptakan nilai yang memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis. Kemudian, biasanya sedikit pemasok ini maka biayanya menggantikan partner besar sehingga pemasok dan pembeli menghadapi resiko yang menjadi tawanan yang lain. Vertical integration ini lebih kepada mengembangkan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal ini dapat berupa integrasi ke belakang, yaitu berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi perusahaan pabrik baja. Ada juga integrasi ke depan, yaitu penguasaan kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semulanya sebagai distributor. Keiretsu Network, ini kebanyakan perusahaan manufaktur ini mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok atau integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Kemudian pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Keiretsu. Nah, keanggotaannya biasanya adalah hubungan jangka panjang, sehingga dapat bisa berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis, kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Kemudian ada perusahaan maya. Ya, perusahaan maya ini lebih mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan. Kemudian, agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah, hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Nah, keuntungan yang diperoleh biasanya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan, serta hasil yang diharapkan adalah biasanya efisien. Dalam mengelola rantai pasok, seorang manajer harus bisa mengarahkan integrasi dari rantai pasok, efisiensi daripada suatu substansi yang memungkinkan, siklus material yang berasal dari pemasok, ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen, merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Sehingga agar semua tersebut berhasil, maka perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah mutual agreement on goal, trust, compatible organizational culture. Mutual agreement on goal yang berarti suatu integrasi rantai pasok mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli. Tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasok sampai dengan konsumen akhir. Hal ini dapat terwujud apabila adanya pengertian tentang misi, strategi, dan tujuan dari organisasi yang berpartisipasi. Integrasi rantai pasok adalah sesuatu yang menambah nilai ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Untuk trust,
Trust ini merupakan hal kritis bagi efektivitas dan efisien rantai pasok. Anggota dari rantai pasok harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan dengan rantai pemasok akan lebih sukses jika resiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas seperti riset konsumen, analisa penjualan, peramalan, perencanaan produksi merupakan aktivitas bersama. Compatible organizational cultures adalah menjadikan hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasok. Berbagai isu integrasi rantai pasok, ada 3 isu integrasinya. Yang pertama local optimization, incentive, dan large load. Nah, local optimization yaitu anggota rantai pasok akan memfokuskan pada memaksimalkan keuntungan lokal atau meminimalkan biaya yang didasarkan pada pengetahuan terbatas. Kalau insentif itu lebih mendorong munculnya perdagangan dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadi kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Untuk last lot, ini seringkali bias dalam mengarahkan pada large lots-nya karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truknya penuh, akan mengurangi biaya per unit, tapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Nah, ketiga isu inilah yang biasanya akan muncul yang namanya distorsi informasi, karena apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasok, tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasok. Sehingga perlunya adanya sistem yang akurat, sehingga informasi yang diterima juga akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasok. Jika terjadi ketidakakuratan informasi, ini akan menimbulkan namanya fluktuasi dalam rantai pasok dan menyebabkan bullwhip effect. Nah, apa itu bullwhip effect? Bullwhip effect itu adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang sering terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasok yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Kesempatan dalam suatu rantai pasok yang terintegrasi. Nah, kesempatan dalam pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasok ini mengikuti 10 item. Akurat pool data. Nah, akurat pool data ini dapat dilakukan dengan melalui sharing. Ada 2 hal, yaitu POS, Point of Sale, di mana share mengenai informasi, sehingga setiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. Ada CAO, Computer Assistant. Nah, dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dapat diketahui dengan faktor pasar, persediaan, order yang ada, serta mengirimnya pada supplier yang bertanggung jawab untuk menjaga persediaan barang akhir. Ada lot size reduction yaitu dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara mengembangkan pengiriman yang ekonomis, memberikan diskon yang didasarkan pada total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individual, kemudian mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada, dan variasi bentuk pembelian elektronik. Kemudian juga ada single state control of replacement, artinya bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengolah inventory untuk pengecer. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiple yang menciptakan bullwhip effect. Kemudian ada vendor management inventory, itu berarti supplier menjaga material bagi pembeli, seringkali mengirimkan langsung ke pembeli menggunakan departemen. Ada postponement, di mana berarti menunda modifikasi atau customization produk selama mungkin dalam proses produksi. Ada channel assembly, yaitu menunda perakitan akhir suatu produk sehingga jalur distribusi dapat dipasang. Ada dropshipping atau special packaging. Dropshipping ini berarti pengiriman langsung dari supplier ke konsumen akhir, berarti menghemat waktu dan biaya pengiriman kembali. Selain itu biasanya disertai dengan pengemasan khusus sesuai kebutuhan konsumen. Ada blanket order, yaitu merupakan komponen pembelian jangka panjang kepada supplier untuk item yang dapat dikirim jangka pendek. Artinya ordernya kosong, diisi sesuai kebutuhan saja. Ada standardization, yaitu pengurangan jumlah variasi material dan komponen sebagai bantuan mengurangi biaya. Ada ED, yaitu Electronic Data in Charge, adalah standarisasi format transmisi data untuk komunikasi komputerisasi di antara organisasi. Perluasan ED adalah ASN,
advice being notice, yang mana notis pengiriman dikirim secara langsung dari vendor ke pembeli. Untuk pemilihan vendor, suatu perusahaan pastinya memiliki kemampuan di bidang manajemen dan juga memiliki kemampuan dalam hubungan dengan vendor. Nah, agar hubungan tersebut efektif, maka diperlukan 3 hal ini dalam hal proses, yaitu evaluasi penjual, pengembangan penjual, dan negosiasi. Apa itu evaluasi penjual? Yaitu tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan pertimbangan beberapa variabel atau faktor yang dipertimbangkan untuk memilih penjual, yang mana tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi. Kemudian ada pengembangan penjual. Apabila perusahaan sudah memastikan akan menggunakan jasa penjual tertentu, maka cara agar pemasok dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang berlaku adalah dengan memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa dan produksi juga format transfer informasi elektronik. Negosiasi, ada beberapa strategi negosiasi, model harga berdasarkan biaya yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli. Ada juga model harga berdasarkan pasar yang dimaksudkan adalah harga berdasarkan pada publikasi atau indeks dan perebutan tender. Terjadi pada kasus di mana pemasok tidak bersedia membahas biaya, tidak ada pasar yang mendekati sempurna. Kemudian ada internet purchasing. Internet purchasing kadang-kadang disebut dengan e-procurement, yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet untuk digunakan karyawan dari perusahaan di berbagai pembelian. Kemudian ada material manajemen, adalah suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan material, pergerakan, dan aktivitas penyimpanan. Potensi adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya dan peningkatan pelayanan konsumen. Sistem distribusi. Jadi dalam manajemen rantai pasok, sistem distribusi adalah salah satu hal yang sangat penting karena ini berkaitan dengan moda transportasi yang digunakan. Ada beberapa moda transportasi yang digunakan, yaitu truk. Truk ini kelebihannya adalah pada fleksibilitas, sehingga perusahaan yang menerapkan GIT maka makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi. Untuk kereta api, kelebihannya adalah karena moda transportasi ini memiliki jalan sendiri sehingga waktunya atau jadwalnya lebih tepat daripada truk. Dan dengan tumbuhnya konsep GIT, maka kereta api dianggap merugikan karena proses produksi dalam ukuran batch kecil yang mengharuskan pengiriman berkala dalam jumlah sedikit. Pesawat udara, dengan pengembangan pergerakan nasional dan internasional, maka moda transportasi ini dapat diandalkan dengan cepat. Didukung pula munculnya perusahaan pengangkutan seperti FedEx, UPS, DHL, dan lain sebagainya. Kemudian kapal laut. Kapal laut merupakan salah satu sasaran transportasi tertua di dunia. Sistem distribusi dan menggunakan moda transportasi ini penting apabila biaya pengangkutannya lebih penting daripada kecepatan. Kemudian pipa, yaitu merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan, seperti minyak maupun gas serta bahan kimia lainnya. Alternatif biaya pengiriman. Semakin lama produk ada dalam masa transit, maka semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Tetapi pengiriman yang lebih cepat biasanya lebih mahal dibandingkan pengiriman yang lambat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektif dan efisien tersebut tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang e-commerce dalam manajemen operasional. Kalau kita mengingat kata e-commerce, itu kan biasanya adalah transaksi secara online, itu transaksi jual dan beli. Nah, ketika kita membahas kata online, berarti kita kan tidak bisa lepas dari kata internet. Apa sih itu sebenarnya internet? Internet ini adalah jaringan komputer internasional yang menghubungkan orang dan organisasi di seluruh dunia. Jadi dengan ditemukan internet yang merupakan hasil kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kegiatan operasional perusahaan tersebut pun tidak bisa lepas dari satu tempat saja. Apalagi di era sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang telah memanfaatkan jasa pelayanan internet. Saya rasa bukan banyak lagi ya, sudah hampir semua perusahaan sudah banyak yang menggunakan pelayanan internet. Nah, untuk e-commerce atau elektronik komersial,
yaitu jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli produk baik berupa barang maupun jasa secara informasi. Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah. Karena melalui e-commerce, maka informasi di antara kegiatan bisnis dan teknologi dapat cepat berkembang. Terminologi dari e-commerce yang populer itu ada beberapa transaksi. Yang pertama ada business to business, yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis dan organisasi nirlaba atau pemerintah. Ada business to customer, yaitu berupa transaksi e-commerce di mana pembelinya adalah individu. Ada customer to customer, di mana konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik atau auctions website atau lewat agen. Ada customer to business, yaitu dalam kategori ini individu menjual barang dan jasanya kepada perusahaan. Manfaatnya apa? Manfaat dari e-commerce biaya informasi yang lebih murah, dapat diakses 24 jam, kesempatan perluasan yang terbuka, menurunkan biaya penciptaan, proses, distribusi, dan penyimpanan, mengurangi biaya komunikasi, memperkaya komunikasi daripada secara tradisional, pengiriman secara digital, untuk produk seperti gambar, dokumen, software, dan meningkatkan fleksibilitas lokasi. Tetapi di samping manfaat dari e-commerce tersebut juga ada keterbatasan. Nah, apa yang menjadi keterbatasannya itu kurangnya keamanan, reliabilitas, dan standarisasi, kurangnya privacy, tidak cukup luas dalam arti transaksinya masih lamban, integrasi dengan software, maka perlu database yang merupakan tantangan, dan kurang adanya kecepatan karena integrasinya tidak terjamin. Dampaknya apa? Dampaknya yang paling besar adalah adanya internet, maka akan memperpendek daur hidup suatu produk, sehingga memaksa persaingan berdasarkan waktu. Sehingga dalam hal ini, peran dari manajer operasi ini sangat penting dalam melakukan proses akselerisasi dengan mengolah data melalui internet, kemudian melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan cara menggunakan alat engineering yang teknologi, konfigurasi manajemen yang luas, sampai dengan memperluas rantai pasok. Banyak perusahaan telah memanfaatkan internet untuk mengembangkan desain produknya. Contoh misalnya General Motors yang telah menerapkan sistem online dengan suppliernya secara real time. Sehingga di dalam e-commerce ini sangat penting untuk mentransfer yang namanya spesifikasi gambar 3 dimensi, kolaborasi yang cepat, dan memperluas tugas. Secara singkat, dampak daripada desain produk untuk e-commerce adalah shorter PLC, product life cycle, penurunan depreciation cost, dan sharing data dengan supplier dan partner strategik. Kemudian juga ada istilah dengan e-procurement. Nah, ini merupakan pembelian dan mengkomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet dan menyetujui katalog dari vendor secara online. Ada dua, yaitu online katalog dan RFQ and bid packaging. Nah, online katalog ini adalah presentasi elektronik dengan produk yang biasa digambarkan secara tradisional dalam katalog berbentuk kertas. Nah, versi yang digunakan adalah diberikan oleh vendor, dikembangkan oleh intermediary, dan diberikan oleh pembeli. Sedangkan RFQ dan bid packaging adalah biaya untuk mengadakan perjanjian mengenai kuota sangatlah esensial. Maka konsekuensinya e-commerce memberikan kepada yang lain area untuk perbaikan. Kemudian ada internet outsourcing, yaitu merupakan pemindahan aktivitas organisasi yang tadinya secara tradisional merupakan urusan internal kemudian ditawarkan melalui internet. Aktivitas yang transfer misalnya aktivitas rekrutmen tenaga kerja. Kemudian ada online acquisition, biasanya lazim dilakukan untuk B2B karena hambatan masuk yang sedikit dan menstimulasi menggunakan jumlah konsumen potensial. Akan tetapi keberhasilannya tentu ditentukan oleh bagaimana menemukan dan membangun kepercayaan dari pembeli yang potensial. Kemudian ada inventory tracking. Dalam melakukan pengemasan paket untuk pengiriman dokumen, maka banyak perusahaan jasa pengirimannya seperti FedEx memanfaatkan teknologi e-procurement. Sebagai manajer di era mass customization, di mana tiap konsumen melakukan pemesanan suatu produk harus persis seperti apa yang diinginkan, maka internet dan e-commerce dapat mempermudahnya dengan memberikan pelayanan secara ekonomis. Inventory reduction yaitu kemampuan komputerisasi juga berdampak pada pengurangan persediaan karena
penggudangan bukan dilakukan oleh produsen, tetapi oleh vendor logistik, yang sehingga disebut warehousing of e-commerce. Di samping itu juga pelaksanaan sistem GIT yang akan dapat dilakukan melalui e-commerce. Kemudian ada perbaikan jadwal dan logistik. Dampak lain dari penggunaan internet juga pada penjadwalan menjadi lebih terstruktur dan cepat. Demikian juga biaya logistik menjadi berkurang karena rata-rata penggunaan kapasitas cenderung efisien. Baik, demikian materi dari saya. Jika ada pertanyaan terkait materi saya, silakan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.